Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Famiruddin dan ada rekan saya Alvino Doni Firmansyah, Dela Anggreni, Naufal Ardi dan Pasha Kania Dinanti. Ya, di sini kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang Pancasila dan kewarganegaraan. Yang pertama ada hakikat pendidikan Pancasila. Mata kuliah pendidikan Pancasila adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing. Urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi yaitu 1. Agar mahasiswa tidak tercerabut dari akar budayanya sendiri dan agar mahasiswa memiliki pedoman atau kaidah penuntun dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua ada memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok atau leitmotif dan bintang petunjuk jalan atau lead star. Yang ketiga ada agar mahasiswa tidak terpengaruh oleh paham-paham asing yang negatif. Selanjutnya ada visi pendidikan Pancasila adalah terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Yang selanjutnya ada misi pendidikan Pancasila, yaitu yang pertama mengembangkan potensi akademik peserta didik atau misi psikopedagosis. Yang kedua ada menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa dan negara. Yang ketiga ada membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan atau misi sosiokultural. Yang terakhir ada mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem yang selanjutnya ada tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk yang pertama memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang kedua ada memberikan pemahaman dan penghayatan atau jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia dan mempersiapkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945. Yang keempat ada membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air dan kesatuan bangsa serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan dan bermartabat berlandaskan Pancasila untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia. Melalui pendekatan historis, mahasiswa diharapkan dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari berbagai peristiwa sejarah, baik sejarah nasional maupun sejarah bangsa-bangsa lain, memperoleh inspirasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa sesuai dengan program studinya masing-masing. Berperan secara aktif dan arif dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara dan berusaha menghindari perilaku yang bernuansa mengulangi kembalinya kesalahan sejarah. Selanjutnya ada pendekatan yuridis atau hukum, merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan atau pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. Urgensi pendidikan pendekatan yuridis ini adalah dalam rangka menegakkan undang-undang atau law enforcement yang efektif apabila didukung oleh kesadaran hukum warga negara, terutama dari kalangan intelektualnya. Melalui pendekatan politik, mahasiswa diharapkan mampu menafsirkan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kehidupan politik yang sehat serta mampu memberikan kontribusi konstruksif dalam menciptakan struktur politik yang stabil dan dinamis. Yang selanjutnya ada sejarah perumusan Pancasila. Ditinjau secara etimologi, kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Panca 5 dan Sila ajaran dasar. Istilah Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh agama Buddha pada zaman Majapahit. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara dimulai sejak zaman penjajahan Jepang yang diproses dalam suatu badan yang bernama BPUPKI, Dokuritsu Zumbi Zotsukai. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Menurut catatan sejarah diketahui bahwa sidang pertama BPUPKI menampilkan beberapa pembicara yaitu
Mr. Mohyamin, Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Sopomo. Dalam sidang pertama BPU PKI belum dicapai kata sepakat mengenai rumusan dasar negara yang akan dipakai pada saat Indonesia merdeka. Kesepakatan yang telah dicapai hanya istilah dasar negara yaitu Pancasila. Hal terpenting mengemukakan dalam sidang BPU PKI kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Yaitu disetujuinya naskah awal atau pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yakni tanggal 18 Agustus 1945, PPKI bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari semula bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Tanggal 17 Agustus 1951, lambang negara diresmikan pemakaiannya di seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui Menteri Penerangan, gambar lambang negara ini disebarluaskan ke seluruh pelosok tanah air. Tanggal 28 November 1951, PP nomor 66 tahun 1951 tentang lambang negara akhirnya diundangkan oleh Menteri Kehakiman M. Nakson. Penetapan PP nomor 66 1951 sebagai dasar Penetapan PP nomor 66 1951 sebagai dasar peraturan dan tata perundang-undangan dapat dilihat pada lembaran negara nomor 11 dan penjelasannya dalam tambahan lembaran negara nomor 176 tahun 1951. Dan sejak saat itulah secara yuridis formal gambar lambang negara seperti yang terlampir dalam PP nomor 66 tahun 1951 secara resmi menjadi lambang negara Kesatuan Republik Indonesia. Persoalan semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika mulai menjadikan pembicaraan terbatas antara Muhammad Yamin, Bung Karno, I Gusti Bagus Sugriwa dalam sidang-sidang BPU PKI sekitar 2,5 bulan setelah proklamasi. Oke, selanjutnya ada Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila dalam pendekatan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mendalami mengenai Pancasila. Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang secara filsafat. Pancasila sebagai filsafat hakikatnya merupakan suatu nilai historis. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pembahasan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat dapat ditelusuri dalam sejarah masyarakat Indonesia sebagai berikut. Hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan bersifat membagai dari negara kepada warga negara. Keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara, atau dinamakan keadilan bertaat. Keadilan komutatif adalah keadilan antara sesama warga negara. Yang berikutnya ada Pancasila sebagai ideologi negara. Pengertian Pancasila dan ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif sebagai cara memandang segala sesuatu secara umum dan beberapa arah filosofis atau sekelompok ide yang diajukan oleh kelas yang dominan pada seluruh anggota masyarakat. Ideologi adalah sistem pemikiran abstrak yang diterapkan pada masalah publik sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik. Secara implisit, setiap pemikiran politik mengikuti sebuah ideologi walaupun tidak diletakkan sebagai berpikir yang eksplisit. Selanjutnya B. Pengertian Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi berarti Pancasila merupakan landasan ide gagasan yang fundamental dalam proses penyelenggaraan tata pemerintah suatu negara, mengatur bagaimana suatu sistem itu dijalankan, visi atau arah dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia ialah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta nilai keadilan, visi atau arah dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia ialah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta nilai keadilan.
seluruh warga negara. Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan seluruh warga negara. Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Selanjutnya yang C, hubungan Pancasila sebagai ideologi. Hubungan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Dengan kata lain, visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan. Yang D, makna Pancasila sebagai ideologi. 1. Sebagai cita-cita negara. Ideologi Pancasila sebagai cita-cita negara berarti bahwa nilai-nilai dalam Pancasila diimplementasikan sebagai tujuan atau cita-cita dari penyelenggaraan pemerintahan negara. Visi atau arah yang dimaksud adalah terwujudnya kehidupan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, berperikemanusiaan, menjunjung tinggi persatuan, pro rakyat, serta adil dan makmur. Dengan begitu, sudah sewajarnya apabila Pancasila diamalkan dalam seluruh aspek kehidupan. Contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik ada banyak sekali bentuknya. Yang kedua yaitu sebagai nilai integratif bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi negara yang diwujudkan dalam nilai integratif bangsa dan negara membuat Pancasila menjadi sarana untuk menyatukan perbedaan bangsa Indonesia. Disitulah makna dari Pancasila sebagai ideologi negara memegang peran yang penting untuk persatuan dan kesatuan. Sebagai wujud nilai bersama yang menjadi pemecah konflik atau penyatara kesenjangan. Yang E, pandangan para ahli mengenai makna dari Pancasila sebagai ideologi. Beberapa negarawan juga mengungkapkan makna Pancasila sebagai ideologi negara menurut pandangan mereka. Satu yaitu seperti yang disampaikan oleh mantan Presiden pertama Indonesia Soekarno bahwa Pancasila adalah asas bersama yang mampu membuat semua kelompok masyarakat di Indonesia itu bersatu dan menerima asas tersebut. Yang kedua yaitu selain itu Adnan Buyung Nasution pada tahun 1995 menguatkan bahwa telah terjadi perubahan fungsi asli Pancasila. Walaupun mendapat julukan sebagai filsafat atau buah pikir yang mendalam, Pancasila sebenarnya dimaksudkan sebagai sarana demokrasi bagi seluruh warga negara Indonesia. Sebenarnya warga negara Indonesia dalam perkembangannya, Pancasila menjadi ideologi yang unik, hanya dimiliki oleh Indonesia dan perbedaan dari ideologi yang lainnya. Yang ketiga yaitu negarawan Noto Negoro mengungkapkan Pancasila sebagai filsafat. Pancasila adalah ideologi yang komprehensif, mencakup semua aspek. Hal tersebut menggambarkan bahwa Pancasila itu bersifat masif dan bisa diinterpretasikan dalam berbagai bentuk. Di masa pemerintahan Orde Baru, bahkan Pancasila menjadi monopoli politik. Yang F, fungsi Pancasila sebagai ideologi. 1. Mempersatukan bangsa, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan. Fungsi ini sangatlah penting bagi bangsa Indonesia karena sebagai masyarakat majemuk seringkali terancam perpecahan. Yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Pancasila memberi gambaran cita-cita bangsa Indonesia sekaligus menjadi sumber motivasi dan tekad perjuangan mencapai cita-cita. Menggerakkan bangsa melaksanakan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Yang ketiga yaitu memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa. Pancasila memberi gambaran identitas bangsa Indonesia sekaligus memberi dorongan bagi nation and charters building berdasarkan Pancasila. Yang keempat adalah menyoroti kenyataan yang ada dan mengkritisi upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila menjadi ukuran untuk melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara. Yang G yaitu nilai Pancasila sebagai ideologi. 1. Nilai dasar artinya sila-sila. Pancasila bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan serta nilai-nilai yang baik dan benar. Yang kedua, nilai instrumental artinya Pancasila dapat dijabarkan
lebih lanjut secara kreatif dan dinamis sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan catatan nilai-nilai penjabarannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila. 3. Nilai praktis artinya Pancasila dapat diterapkan secara real dalam kehidupan sehari-hari. Perwujudan ini instrumental dalam bentuk nyata di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Keunggulan dan kelemahan ideologi Pancasila. Keunggulan, memiliki sikap-sikap positif yang dimiliki ideologi-ideologi lain yang ada di dunia. Membela rakyat, peran serta negara tidak membuat rakyat menderita atau seharusnya seluruh komponen masyarakat saling memiliki keterikatan. Yang terakhir bersifat terbuka. Misalnya ada kelemahan terlalu ditinggi-tinggikan atau berlebihan. Kelemahan Pancasila dibandingkan ideologi-ideologi lain sangatlah sulit untuk dicari karena Pancasila sendiri mengambil segala hal-hal positif yang ada dalam setiap ideologi yang ada. Untuk bahasa Indonesia, Pancasila memang sudah tepat apabila dijadikan sebagai ideologi bangsa, hanya saja cara pengamalan bangsa kita saat ini terhadap Pancasila sudah salah kaprah. Segala sesuatu yang menjadi makna atau nilai Pancasila tersebut seakan-akan sudah tidak ada lagi dan praktek untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila lama-kelamaan mulai memudar. Yang terakhir, faktor-faktor yang mendasari Pancasila dipilih sebagai ideologi. 1. Pancasila merupakan ide-ide para pahlawan bangsa. Yang kedua, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Yang ketiga, Pancasila merupakan aturan paling umum pada bangsa Indonesia. Untuk slide selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Pasya Kadia Dinanti. Pancasila sebagai dasar negara. Ketetapan MPR nomor 18 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR nomor 2 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dan ketetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai kemanusiaan universal dianggap penting sebagai fundamental etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Keputusan tidak didikte oleh golongan mayoritas atau kekuatan minoritas, elit politik dan pengusaha, tetapi dipimpin oleh kebijaksanaan yang memuliakan daya-daya rasionalitas, deliberatif, dan kearifan setiap warga tanpa pandang bulu. Dalam mewujudkan keadilan sosial, maka harus tercipta keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu dan peran manusia sebagai makhluk sosial, juga antara pemenuhan hak sipil, politik dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Yang lalu ada esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila secara legal formal telah ditetapkan menjadi dasar dan ideologi negara Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Penerimaan Pancasila sebagai dasar negara merupakan milik bersama, akan memudahkan semua stakeholder bangsa dalam membangun negara berdasar prinsip-prinsip konstitusional. Pancasila adalah substansi esensial yang mendapatkan kedudukan formal yuridis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara dapat dipahami melalui dua pendekatan. Yang pertama yaitu ada pendekatan institusional, yaitu membentuk dan menyelenggarakan negara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila sehingga menjamin tercapainya tujuan negara yang bermuara pada terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Yang kedua ada human resources, yaitu aparatur negara yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan tanggung jawabnya sehingga formulasi kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengejawantahkan kepentingan rakyat. Lalu ada implementasi Pancasila sebagai dasar negara dalam berbagai bidang. Pembangunan dan pengembangan bidang politik harus mendasarkan pada dasar ontologisme manusia, menggunakan ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang humanistik yang mendasarkan pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas. Nilai-nilai Pancasila mendasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya.
Demi tegaknya hak-hak warga negara, maka diperlukan peraturan perundangan negara untuk mengatur ketertiban dan melindungi hak-hak warganya. Yang selanjutnya yaitu Pancasila sebagai sistem etika. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos atau kata tunggal yang berarti tempat tinggal. Padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, sikap, cara berpikir. Bentuk jamaknya adalah ta'etha yang berarti adat istiadat. Dalam hal ini kata etika sama pengertiannya dengan moral. Moral berasal dari kata Latin mos atau bentuk tunggal, atau mores atau bentuk jamak yang berarti adat istiadat, kebiasaan, kelakuan, watak, tabiat, akhlak, cara hidup. Yang B, aliran-aliran etika. Yang pertama etika deontologi, yang kedua etika teleologi, yang ketiga etika keutamaan. Yang C yaitu etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Yang D yaitu urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia atau Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi 2016 sebagai berikut. Yang ke-1, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antarumat beragama dan meluluh lantakan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa. Yang ketiga, masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara seperti kasus penyerbuan lembaga permasyarakatan Cebongan, Yogyakarta pada tahun 2013 yang lalu. Yang keempat, kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Yang E, hakikat Pancasila sebagai sistem etika. Hakikat Pancasila sebagai sistem etika terletak pada hal-hal sebagai berikut. Yang ke-1, hakikat sila ketuhanan. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan. Yang ketiga, hakikat sila persatuan. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan. Dan yang kelima, hakikat sila keadilan. Saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai Pancasila sebagai dasar pengembang ilmu. Pengertian ilmu. Ilmu adalah pengetahuan. Pengetahuan adalah aktivitas yang sistematis, yang membangun dan mengatur pengetahuan dalam bentuk penjelasan dan prediksi tentang alam semesta. Ilmu didefinisikan sebagai aktivitas intelektual dan praktis yang meliputi studi sistematis tentang struktur dan perilaku dari dunia fisik dan alam melalui pengamatan dan percobaan. Pengetahuan ilmiah mempunyai 5 ciri pokok, yaitu yang pertama ada empiris, yang kedua sistematis, yang ketiga objektif, yang keempat analitis, yang kelima verifikatif. Ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap menurut dekade waktu dengan penciptakan zamannya. Dimulai dari zaman pra-Yunani kuno, zaman Yunani kuno, zaman abad pertengahan, zaman modern, dan masa kontemporer. Aspek fenomena menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan mewujud dalam bentuk masyarakat, proses, dan produk. Menurut paradigma mentor disebut universalisme, komunalisme, dan spesisme yang teratur dan terarah. Aspek struktur menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan di dalamnya terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Yang A, ada sasaran yang menunjukkan objek untuk diketahui atau Gegenstand. Yang B, objek sasaran
ini terus-menerus dipertanyakan dengan suatu cara tertentu tanpa mengenal titik henti. Yang C, ada alasan dan motivasi mengapa Gegensen itu terus-menerus dipertanyakan. Yang D, ada jawaban-jawaban yang diperoleh kemudian disusun dalam suatu kesatuan sistem. Dapat mengacu kepada beberapa jenis pemahaman bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Artinya, mampu mengendalikan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Pengertian lainnya bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi, mengasumsikan bahwa ada aturan main yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Namun tidak ada jaminan bahwa aturan main itu akan terus ditaati dalam perjalanan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Selanjutnya ada urgensi Pancasila sebagai dasar pengembang ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembang ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Selanjutnya, hakikat Pancasila sebagai dasar pengembang ilmu. Hakikat Pancasila sebagai dasar nilai pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Simposius dan Sarasehan Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangun bangsa sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian, dan hasil ujian akan menentukan kehidupan yang abadi di akhirat. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan arahan, baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia memberikan landasan esensial bagi kelangsungan negara Republik Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memberikan arahan asa kerakyatan yang mengandung arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadi jurang kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai moral Pancasila. Istilah moral berasal dari bahasa Latin. Bentuk tunggal kata moral yaitu mor, sedangkan bentuk majaknya yaitu mores, yang masing-masing mempunyai arti yang sama yaitu kebiasaan, adat. Rumus arti kata moral adalah nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kesatuan kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.
Deskripsi nilai pendidikan, budaya, dan karakter bangsa Indonesia terdapat beberapa nilai, yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras. Dari nilai-nilai di atas dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai pada pendidikan, budaya, dan karakter bangsa adalah jabaran dari kandungan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai tersebut merupakan cita-cita yang menjadi motivasi dalam segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti yang tertuang dalam ketetapan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hormat menghormati, bekerja sama antar pemeluk agama dan menganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Tidak memaksakan sesuai agama dan kepercayaan kepada orang lain. Nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Saling mencintai sesama manusia. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan rasa empati. Tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nilai yang terkandung dalam sila persatuan Indonesia. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Cinta tanah air dan cinta bangsa Indonesia. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan selalu gotong royong. Sikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi, suka menolong kepada orang lain. Bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kampus. Dasar negara Pancasila digali dari filsafat hidup bangsa Indonesia dan dari kepribadian bangsa. Oleh karena itu, wajar apabila segenap bangsa Indonesia juga wajib mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting, karena dengan demikian diharapkan adanya tata kehidupan yang harmonis, baik dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa, maupun kehidupan bernegara. Bentuk pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita wujudkan di lingkungan kampus antara lain: sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Adanya UKM, unit kegiatan mahasiswa, yang menjadi wadah berkumpulnya mahasiswa yang berbeda latar belakang, berbeda suku, berbeda ras, berbeda budaya, dan berbeda agama. Adanya mata kuliah agama yang diwajibkan, mata kuliah wajib untuk mahasiswa.
Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mampu mengakui persamaan derajat, persamaan hak, persamaan kewajiban antara sesama manusia dan antara sesama mahasiswa, saling menolong dan mencintai sesama. Kata cinta ini menghendaki adanya keinginan yang besar untuk memperoleh sesuatu dan rasa untuk rela berkorban untuk mempertahankannya. Mengembangkan sikap tenggang rasa berkehendaki adanya usaha dan kemauan dari setiap manusia untuk menghargai dan menghormati sama orang, perasaan orang. Tidak semena-mena terhadap orang lain. Semena-mena berarti berwenang-wenang, berat sebelah, dan tidak berimbang. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, ikut sosialisasi atau organisasi kemasyarakatan, bersikap toleransi terhadap keragaman lokal, dan sebagainya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengadakan musyawarah atau voting dalam rangka pemilihan presiden mahasiswa, gubernur mahasiswa, ketua UKM, ketua hima, ketua angkatan, dan lain sebagainya. Menyelesaikan segala permasalahan dengan cara musyawarah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dosen memberikan kesempatan yang sama kepada semua mahasiswa untuk mengikuti mata kuliahnya. Dosen memberikan tugas dengan beban yang sama kepada semua mahasiswa. Oke, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Semoga yang menonton video kali ini bisa mengetahui Pancasila dan kewarganegaraan. Dan kurang lebih yang mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.